Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota tugas kelompok kimia. Yang pertama, Afa Cinta, yang kedua Putri Dinda, yang ketiga Rahmat Rihapsari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan laboratorium kimia. Yang pertama, yaitu hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah benda yang dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi dan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dari wujud semula. Pada hakikatnya, ilmu kimia memiliki konsep dasar dan memiliki beberapa istilah yang sering dipahami dan dipelajari, mulai dari atom, unsur, senyawa, molekul, dan zat kimia. Berikut penjelasan dari beberapa istilah yang dipelajari dalam ilmu kimia. 1. Atom. Atom merupakan materi yang memiliki muatan positif, terbentuk dari proton dan neutron, juga termasuk satu terkecil yang bisa mempertahankan sifat muatan positif meskipun ada di area sistem elektron. 2. Unsur. Unsur merupakan satuan lebih kecil dari atom dan memiliki sekelompok atom yang memiliki proton dan inti proton, sedangkan untuk inti proton disebut dengan atom unsur. Ketiga, yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk oleh dua atau lebih dari dua unsur. Keempat, yaitu molekul. Molekul merupakan satuan terkecil yang tidak dapat terpecahkan. Bisa kita lihat itu adalah contoh dari senyawa dan molekul. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya dengan tujuan menghindari tumpang tindih penelitian yang telah ada sebelumnya. 3. Mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Laboratorium kimia. Aturan umum dalam tata tertib. 1. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. 2. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 3. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. 4. Tidak melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. 5. Mengenai semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. 6. Menggunakan jas laboratorium saat bekerja. 7. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium, agar jika terjadi kecelakaan dapat membantu dengan segera. 8. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkan dengan petugas laboratorium. 9. Dilarang merokok, makan, dan minum. Berikut adalah alat-alat keselamatan kerja. 1. Pemadam kebakaran atau hydrant atau alat pemadam api ringan APAR. 2. Air washer. 3. Water shower. 4. Kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kelima, yaitu jas laboratorium. Dan yang terakhir adalah peralatan pembersih. Simbol keselamatan kerja. Di laboratorium terdapat beberapa zat kimia yang memiliki sifat beracun, mudah terbakar, korosif yang memiliki label sendiri. Penting bagi pengguna laboratorium untuk memahami simbol-simbol tersebut untuk menghindari kecelakaan. Bisa kita lihat berikut ini adalah beberapa simbol-simbol yang umumnya ada di laboratorium. Di dalam menggunakan laboratorium terdapat beberapa aturan tentang alat dan kegunaannya. Pertama, tabung reaksi. Berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Kedua, gelas kimia. Berfungsi sebagai tempat untuk menampung zat kimia, sebagai mengukur volume larutan, dan untuk media pemanasan larutan. Ketiga, labu Erlenmeyer. Berfungsi sebagai tempat untuk menampung tuturan atau larutan yang dititrasi pada proses titrasi. 4. Labu ukur.
berfungsi sebagai tempat untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan untuk mengencerkan larutan. 5. Gelas ukur, berfungsi sebagai tempat untuk mengukur volume larutan. Manfaat mempelajari kimia. Ilmu kimia merupakan selain sarana untuk mendapatkan pengetahuan di sekolah, juga merupakan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ilmu kimia. Berikut ini adalah manfaat kimia dalam kehidupan. 1. Memahami alam beserta prosesnya. Contoh, saat bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. Oksigen akan mengalami proses pembakaran agar menghasilkan energi. 2. Mengetahui produk-produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. 3. Mengetahui berbagai jenis produk teknologi, contohnya pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. 4. Memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, contohnya DDT, CVC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Dan yang terakhir adalah memahami bahan-bahan kimia beracun, contohnya formalin. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai hakikat ilmu kimia. Video ini akan keselamatan kerja di laboratorium.